Di era digital, banyak hal yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih dan membeli sebuah produk, seperti informasi detail produk yang mudah dipahami dan penentuan barang yang transparan. Selain itu, keputusan konsumen untuk membeli produk juga didasari banyaknya pencarian, ulasan, rating, dan review yang ditinggalkan pelanggan sebelumnya di marketplace. Sebagai bentuk apresiasi kepada brand-brand yang memasarkan produknya di marketplace dan atas keberhasilan mereka menjadi brand pilihan konsumen Indonesia, Infobrand.id sebagai media brand dan bisnis bekerja sama dengan Trust & Co Indonesia, perusahaan consulting yang fokus pada penelitian dan perkembangan brand di Indonesia, menghadirkan penghargaan Brand Choice Award 2023. Brand Choice Award merupakan apresiasi dan pengakuan bergengsi yang diberikan oleh Trust & Co Indonesia bekerja sama dengan Infobrand.id kepada brand-brand nasional dan internasional yang memasarkan produknya melalui marketplace di Indonesia, dinilai telah berhasil menjadi pilihan konsumen Indonesia. Penghargaan ini diberikan kepada brand-brand pilihan konsumen berdasarkan riset Brand Choice Index yang diselenggarakan pada April sampai Juni 2023 terhadap 300 kategori produk dengan metode Dash Research terhadap 2.500 brand riset berdasarkan 3 parameter penilaian, yaitu Digital Brand Awareness Aspect, Digital Consumer Review and Rating Aspect, dan Digital Consumer Choice Aspect. Hadirin sekalian, inilah Brand Choice Award 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore Bapak dan juga Ibu. Selamat bergabung kami ucapkan dalam rangkaian acara The 9 Infobrand Forum 2023 dan Virtual Award Ceremony Brand Choice Award 2023. Senang sekali rasanya saya, Ina Novita, dapat hadir untuk memandu jalannya acara pada sore hari ini. Dan terlebih izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih dan juga selamat datang saat ini sudah bergabung bersama dengan kami. Yang kami hormati, Bapak Profesor Dr. Insinyur Ujang Sumarwan, MSc, Professor of Consumer Behavior School of Business IPB University, dan beliau sekaligus Presiden Asian Association for Consumer Interest and Marketing. Selamat sore Bapak, apa kabar? Dan terima kasih telah hadir bersama dengan kami, Ibu Susilowati Ningsih selaku CEO Infobrand.id. Selamat sore Ibu. Dan berikutnya kami menyapa yang kami hormati Bapak Tri Raharjo, CEO Trust & Co Indonesia. Selamat sore Bapak, apa kabar? Dan berikutnya sudah hadir bersama dengan kami Bapak Panji Nurdiansyah, Research Director Trust & Co Indonesia. Selamat sore Bapak. Dan kembali kami menyapa Bapak dan juga Ibu seluruh peserta dari The 9 Infobrand Forum 2023. Tentu saja yang kami banggakan para achiever penerima penghargaan Brand Choice Award 2023. Dan terlebih kami izinkan Bapak dan juga Ibu telah hadir bersama dengan kami rekan-rekan media yang sudah bergabung pastinya, yaitu dari Warta Ekonomi, Tempo, Media Indonesia, Wanita Indonesia, Warta Kota, Nova, Jito News, Her Story, Sinar Harapan, dan Woman Indonesia. Sekali lagi terima kasih dan juga selamat datang. Sebelumnya kami ingin menyapa apa kabar Bapak dan juga Ibu sekalian. Baik, Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul bersama dan juga sekaligus bersilaturahmi melalui virtual pada sore hari ini. Hadirin sekalian, di era digital, banyak hal yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih dan membeli sebuah produk. Seperti informasi detail produk,
harga, banyaknya pencarian, ulasan, serta rating dan review yang ditinggalkan pembeli sebelumnya. Tentu saja untuk memahami tren agar brand menjadi pilihan konsumen di ranah digital, Infobrand.id sebagai media brand dan bisnis menghadirkan The 9 Infobrand Forum 2023. Mengangkat tema yang sangat luar biasa pada sore hari ini, yaitu social media and consumer behavior, influence, engagement, dan decision making. Nanti kami akan menghadirkan narasumber yang akan mengisi dalam sesi forum pada sore hari ini. Bapak dan juga Ibu, selain itu, untuk mengapresiasi brand-brand di Indonesia yang telah berhasil menjadi brand pilihan konsumen, Infobrand.id bekerja sama dengan Trust & Co Indonesia menghadirkan penghargaan Brand Choice Award 2023. Dengan bangga kami memperkenalkan sebuah penghargaan bergengsi bagi brand-brand nasional dan internasional yang memasarkan produknya melalui marketplace, serta sukses meningkatkan aktivitas brandnya sehingga menjadi brand pilihan konsumen. Dan hadirin sekalian, inilah The 9 Infobrand Forum 2023 dan Virtual Award Ceremony Brand Choice Award 2023. Bapak dan juga Ibu, untuk mengawali rangkaian acara pada sore hari ini terlebih dahulu bersama-sama, mari kita akan mendengarkan kata sambutan yang pertama dan pada kali ini akan disampaikan oleh CEO Infobrand.id. Kepada Ibu Susilowati Ningsih, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Ujang Sumarwan, Professor of Consumer Behavior School of Business IPB University selaku dan sekaligus Presiden Asian Association for Consumer Interest and Marketing. Yang saya hormati Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust & Co Indonesia. Yang saya hormati Bapak Panji Nurdiansah selaku Research Director Trust & Co Indonesia. Yang saya hormati dan saya banggakan para penerima penghargaan Brand Choice Award 2023 serta rekan-rekan media yang telah berkenan meliput kegiatan pada sore hari ini. Ada Warta Ekonomi, Tempo, Media Indonesia, Wanita Indonesia, Warta Kota, Nova, G2 News, Her Story, Sinar Harapan, dan Women Indonesia. Tentu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, serta kesempatan untuk berkumpul untuk menyelenggarakan penghargaan Brand Choice Award yang kita laksanakan secara virtual. Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, kita tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa di era digital saat ini, teknologi telah memudahkan bahkan mempercepat interaksi antara brand dan konsumen, sehingga menciptakan dunia yang lebih terhubung, informatif, dan dinamis tentunya. Oleh karenanya, menjadi brand pilihan utama konsumen bukanlah hal yang terjadi begitu saja. Ini melibatkan pendekatan yang terencana dan interaksi yang kuat untuk membangun hubungan yang mendalam dan berkelanjutan antara brand dan konsumennya. Sehingga di dunia yang penuh persaingan ini, brand yang mampu membangun hubungan yang mendalam dan memberikan pengalaman yang luar biasa akan mendapatkan tempat yang istimewa di hati konsumennya. Dan telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ibu, Bapak Profesor Dr. Ujang yang akan berbagi ilmu sharing dalam seminar sore hari ini, yaitu Social Media dan Consumer Behavior dalam tema influence, engagement, dan decision making, yang tentu saja ini sangat bermanfaat bagi kita semua untuk membangun engagement kepada konsumen kita tentunya. Para hadirin yang berbahagia, dari tahun ke tahun tentu kita lihat bahwa nilai ekonomi digital di Indonesia terus bertumbuh. Di industri e-commerce sendiri tercatat Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA dan Nielsen IQ meluncurkan laporan survei Harbolnas tahun 2022
yang berhasil membukukan transaksi sebesar 22,7 triliun atau naik 26% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 18,1 triliun. Tentu laporan tersebut menunjukkan bahwa peluang yang besar bagi brand-brand di Indonesia untuk meningkatkan aktivitasnya di ranah digital, terkhusus memasarkan produknya di platform marketplace. Bapak Ibu, para hadirin, achievers, tentu untuk ke-11 kalinya pelaksanaan Brand Choice Award ini Infobrand sebagai brand media yang berfokus perkembangan brand dan bisnis di Indonesia bersama Trust & Co Indonesia sebagai perusahaan consulting yang berfokus pada penelitian dan perkembangan brand di Indonesia menyelenggarakan Brand Choice Award 2023. Yaitu sebuah penghargaan yang didedikasikan kepada brand-brand nasional dan internasional yang memasarkan produknya melalui marketplace di Indonesia dan telah berhasil menjadi pilihan konsumen. Tentu selama 11 kali penyelenggaraan, penghargaan ini telah menjadi sebuah identitas sebagai brand-brand pilihan konsumen yang unggul atas digital brand awareness, digital consumer choice, dan digital consumer review and rating. Kami tentu bersyukur Bapak Ibu bahwa logo Brand Choice Award telah banyak menghiasi promotion tools dari peraihnya di berbagai media. Sebagai tentu sehingga dapat menarik perhatian konsumen serta membangun kepercayaan konsumen terhadap brand, bahkan dapat meningkatkan brand recall, serta meningkatkan minat pembelian konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Bapak Ibu, para hadirin, tentu kami menyadari bahwa di era kompetisi yang terjadi saat ini tidak hanya terbatas pada kekuatan dan keunggulan produk yang ditawarkan saja, namun juga kreativitas dalam menciptakan konten-konten marketing yang dapat mengunggah konsumen mereka. Untuk itu, media infobrand.id menghadirkan Infobrand TV, channel YouTube media brand pertama di Indonesia yang dengan program unggulannya adalah Top Consumer Preference Brand, sebuah program yang diapresiasi, ya, program dan apresiasi yang diberikan kepada brand-brand yang dipilih, disukai, direview, dan direkomendasikan oleh konsumennya. Kemudian sebagai rangkaian penutup program akhir tahun yang kami desain untuk mensupport pertumbuhan brand dan bisnis, Infobrand.id juga menghadirkan beberapa program unggulan, yaitu Brand Choice Special Achievement for Mom and Kids, Brand Choice Special Achievement for Home and Living, dan Brand Choice Special Achievement for Health and Beauty. Khusus untuk brand-brand yang melakukan inovasi, yang meluncurkan inovasinya di semester 2 tahun 2023, kami juga membuka registrasi bagi brand dan perusahaan yang telah melakukan inovasi untuk mengikuti penjurian Top Innovation Choice Award 2023. Karena kami juga menyadari bahwa inovasi menjadi sebuah kunci utama bagi brand untuk tetap dikenal, dipilih, direkomendasikan kembali, maksud saya yang semakin selektif dalam memilih produk atau jasa yang ditawarkan oleh brand. Bapak Ibu, dari apa yang saya paparkan, tentu saya berharap ini menjadi sebuah motivasi bagi brand dan perusahaan untuk terus melakukan strategi marketing digital, aktivitas digitalnya, sehingga perusahaan atau produk dapat terus dikenal bagi konsumennya. Untuk itu, saya ucapkan selamat kepada para peraih penghargaan Brand Choice Award 2023. Semoga penghargaan ini dapat memacu brand-brand Indonesia untuk terus meningkatkan
aktivitas digitalnya di ranah marketplace tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Susi yang telah memberikan kata sambutan yang pertama untuk kami semua pada sore hari ini. Terima kasih banyak Ibu. Baiklah Bapak dan juga Ibu, dan berikutnya kembali bersama-sama kita akan mendengarkan kata sambutan yang kedua. Dan pada kali ini akan disampaikan langsung oleh CEO Trust & Co Indonesia Bapak Tri Raharjo, dan beliau sekaligus penggagas penghargaan Brand Choice Award. Untuk itu kepada Bapak Tri Raharjo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Ujang Sumarwan, MSc, selaku Professor of Consumer Behavior, School of Business, IPB University, sekaligus Presiden Asian Association for Consumer Interest and Marketing. Yang saya hormati Ibu Susilowati Ningsih, selaku CEO Infobrand.id. Yang saya hormati Bapak Panji Nurdiansyah, selaku Research Director dari Trust & Co Indonesia. Dan yang saya banggakan para penerima penghargaan Brand Choice Award 2023. Dan juga selamat datang untuk para peserta Infobrand Forum 2023. Dan juga terima kasih atas support dari rekan-rekan media yang hadir di kegiatan Brand Choice Award 2023. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada sore hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan Brand Choice Award 2023 secara virtual melalui platform Zoom. Hadirin yang berbahagia, seperti kita ketahui, bisnis e-commerce di Indonesia terus tumbuh secara signifikan. Hal itu dibuktikan dengan transaksi e-commerce di Indonesia berdasarkan data Asosiasi E-commerce Indonesia, IDEA tahun 2022, transaksi e-commerce mencapai 476,3 triliun dan diproyeksikan mencapai 572 triliun pada tahun ini, tahun 2023. Selain itu, Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara juga berhasil memulihkan berbagai sektor industrinya, mulai dari produk consumer good, retail, hingga infrastruktur. Setelah pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia menyentuh angka 5,31%. Keoptimisan itu juga semakin bertambah dengan data dari We Are Social mencatat pengguna internet di Indonesia tahun 2023 bulan Januari sebesar 77% atau sebesar 212,9 juta pengguna internet di Indonesia, dengan komposisi 52% adalah komposisi penggunanya adalah generasi milenial dan juga Gen Z. Tentu dengan pertumbuhan internet yang mencapai lebih dari 70%, kita semakin optimis bagaimana transaksi secara online terus meningkat. Hadirin yang berbahagia, di dunia e-commerce yang dinamis menjadi brand pilihan konsumen adalah suatu pencapaian yang perlu diperjuangkan. Dengan kombinasi strategi yang tepat, perhatian pada kualitas produk, dan juga komitmen memberikan pelayanan terbaik buat konsumen tentu menjadi kunci. Menjadi brand pilihan konsumen merupakan perjalanan yang tidak mudah, memerlukan perjuangan untuk terus menghasilkan produk terbaiknya, fokus pada pasar yang tepat, dan juga memiliki diferensiasi yang kuat terhadap produk dan juga inovasi yang terus berkesinambungan. Dengan begitu, brand kita akan mendapatkan hati atau mendapatkan tempat di hati konsumen kita. Dan tentu dengan keberhasilan dari brand Bapak Ibu meraih penghargaan Brand Choice Award, kami berharap ini menambah kepercayaan dari konsumen dan calon konsumen dari Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya menambah brand value dari bisnis Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, kami dari Trust & Co Indonesia dan juga media Infobrand.id menyelenggarakan penghargaan Brand Choice Award dan juga serangkaian riset Brand Choice Index 2023 yang kami selenggarakan pada bulan April hingga Juni 2023. Riset ini kami selenggarakan untuk melihat tingkat keterpilihan sebuah brand
yang dipilih oleh konsumen di ranah digital dengan 3 aspek pengukuran. Yang pertama adalah digital brand awareness aspek, yang kedua adalah digital consumer review dan juga rating aspek, dan ketiga adalah digital consumer choice aspek. Berdasarkan riset yang kami lakukan pada Brand Choice Award fase kedua ini, terhadap 300 kategori produk dengan total transaksi yang tercipta adalah 63 juta transaksi dengan 36 juta ulasan, dan juga penilaian rata-rata konsumen di 300 kategori produk mencapai 4,68 dari skala 5. Kami mencatat ada 10 kategori teratas dengan transaksi tertinggi. Yang pertama adalah kategori face oil dengan 3,3 juta transaksi, rata-rata penilaian 4,9 dan juga 2,2 juta ulasan. Yang kedua adalah anti-aging dengan 2,2 juta transaksi, rating di angka 4,9 dan juga 1,4 juta ulasan. Kemudian ketiga adalah pulpen yang berhasil membubuhkan 1,9 juta transaksi, rata-rata penilaian 4,9 dengan ulasan mencapai 1 juta lebih. Lalu yang keempat adalah whitening cream dengan 1,8 juta transaksi dengan rata-rata penilaian 4,7 dengan 1,2 juta ulasan. Selanjutnya adalah kategori masker KN95 dengan 1,7 juta transaksi, rata-rata penilaian 4,9 dan 821 ribu ulasan. Dan selanjutnya adalah kategori essence dengan 1,6 juta transaksi, rata-rata penilaian 4,9 dan juga 1,1 juta ulasan. Dan selanjutnya adalah kategori clay mask dengan transaksi sebanyak 1,5 juta transaksi, rata-rata 4,9 dan juga ulasan sebanyak 1,1 juta ulasan. Itu menunjukkan bahwa konsumen Indonesia dengan menilai langsung quality produk pelayanan dari brand-brand Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya adalah kategori masker Dakbil dengan torehan 1,5 juta transaksi, rata-rata penilaian 4,8 dengan 845 ribu ulasan. Selanjutnya adalah kategori acne gel dengan 1,2 juta transaksi, rata-rata penilaian 4,9 dan juga 829 ribu ulasan. Dan juga yang terakhir, yang ke-10 adalah pengharum ruangan dengan 1,2 juta transaksi, rata-rata penilaian 4,9 dengan 681 ribu ulasan. Demikian top 10 kategori dengan tingkat penjualan tertinggi untuk fase yang kedua di Brand Choice Award 2023. Hadirin yang terhormat, berdasarkan data-data di atas, kami tentunya menetapkan siapa saja brand-brand yang berhak mendapatkan Brand Choice Award 2023. Untuk metode penilaian nanti akan dipaparkan lebih rinci, lebih detail dengan Bapak Panji Nurdiansyah selaku Research Director dari Trust & Co Indonesia. Kami berharap penghargaan Brand Choice Award terus mendorong pertumbuhan dari bisnis Bapak Ibu sekalian dan juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan calon konsumen yang ingin melakukan transaksi dengan produk dari Bapak Ibu sekalian. Dan penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dan pengakuan bergengsi yang kami berikan pada brand-brand nasional maupun internasional yang telah berhasil memasarkan produknya melalui marketplace di Indonesia dan berhasil menjadi pilihan konsumen Indonesia. Terakhir, kami ucapkan selamat kepada para penerima penghargaan Brand Choice Award 2023. Semoga para penerima penghargaan dapat terus menjaga konsistensinya untuk menjadi brand pilihan konsumen Indonesia. Terus menumbuhkan inovasi di bisnis Bapak Ibu sekalian, menciptakan produk-produk terbaik, dan juga terus memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Demikian yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Salam brand. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Tri Raharjo yang telah menyampaikan kata sambutan yang kedua untuk kami semua pada sore hari ini. Terima kasih Bapak.
Memasuki rangkaian acara berikutnya, Bapak dan juga Ibu, adalah seminar The Nine Info Brand Forum 2023, di mana seminar ini akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Ujang Sumarwan MSc, Professor of Consumer Behavior School of Business IPB University, dan beliau sekaligus Presiden Asian Association for Consumer Interest and Marketing. Dalam kesempatan pada kali ini, beliau akan mengisi dengan tema Social Media and Consumer Behavior, Influence, Engagement, and Decision Making. Kepada Profesor, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak, Ibu yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berkumpul di forum yang luar biasa ini. Pertama-tama tentu penghargaan yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada CEO Infobrand, Ibu Susi, yang terhormat juga kepada Bapak Tri Raharjo dan Bapak Panji sebagai CEO di lembaga riset yang Bapak Ibu pimpin. Juga saya melihat di sini ada kolega saya, Prof. Lia Amalia. Selamat sore, Bu Prof. Lia. Bapak dan Ibu sekalian, tadi kita sudah mendengarkan paparan. Oh ya, terakhir nih, saya lupa ya. Kepada para pimpinan perusahaan, para eksekutif, pengelola brand yang menerima penghargaan pada sore ini. Nah, ini luar biasa ya, bagaimana kinerja brand-brand yang dikelola oleh Bapak dan Ibu semuanya. Ini menggambarkan brand-brand tersebut telah memahami konsumen dengan sangat baik. Saya akan memaparkan mengenai seperti yang sudah disampaikan oleh moderator, yaitu mengenai bagaimana sosial media dan consumer behavior, influence, engagement, and decision making. Sebelumnya saya ingin verifikasi, apakah peserta bisa menuliskan sesuatu di chat, Bu Moderator? Izin Profesor, Apakah? bisa Prof? Bisa? Bisa Prof, kami persilahkan Prof. Oke. Baik, Bapak dan Ibu hadirin semua, coba tuliskan apa behavior yang muncul dari yang ditampakkan oleh konsumen di sosial media. Nah, silakan Bapak Ibu tuliskan di chat ya. Silakan 1 menit ya. Silakan Bapak dan Ibu untuk menampilkan di chat apa behavior yang sering diperlihatkan oleh konsumen di sosial media. Nah, silakan dituliskan di chat ya. Bapak Ibu, saya tunggu 1 menit. Oke, sudah ada nih ya. Sudah ada. Ya. Oke, sudah 2 respons. Oke, ya. Oke, ya. Impulsive buying, panic buying. Oke, pamer barang dari Pak Widya, dari Bu Elke, impulsive buying. Oke, apalagi? Ayo, 1 menit. Ya. Silakan. Ya. Apalagi behavior yang nampak di sosial media. Nah, silakan dituliskan. Ya, silakan berpartisipasi. Jadi betul sosial media ini kita simpulkan adalah media yang sangat kaya untuk melihat perilaku konsumen. Ya. Nah, ini terima kasih dari Mbak Dia Ayu ya. Oh ya, Bu Elika, FOMO ya. Fear of missing out, tidak mau ketinggalan, itu ditampakkan. Kemudian dari Mbak Diah, ketertarikan terhadap relational brand content. Ya, betul. Ya. Baik. Jadi sosial media ini adalah untuk konteks sekarang, media yang paling mudah
untuk melihat behavior konsumen. Ya. Banyak definisi mengenai sosial media, tapi salah satu definisinya adalah bisa disebut sebagai website atau aplikasi teknologi yang menyebabkan pengguna bisa berbagi. Banyak definisi lainnya, ya. Nah, definisi yang kedua disebutkan dengan a group of internet-based application that build on the ideological and technological foundation on Web 2.0. Nah, dari berbagai macam definisi, ya, kita bisa menyimpulkan, ya, paling tidak ada 10 hal yang kita sebut dengan sosial media. Pertama, dia dioperasikan melalui digital application atau platform. Yang kedua, pengguna meng-create individual profile. Nah, ini yang paling mudah biasanya. Pengguna meng-create digital profile. Yang ketiga, user build network and connection with other individual. Dan seterusnya. Ya, saya tidak akan panjang lebar karena Bapak dan Ibu semuanya adalah praktisi di sosial media. Nah, lantas apa kaitannya dengan consumer behavior? Ya. Jadi kalau secara umum kita definisikan consumer behavior ini adalah bagaimana seseorang itu melakukan sebuah proses. Seseorang atau individu memilih, ya, kemudian mencari informasi, memilih, mengevaluasi, membeli, dan menggunakan berbagai macam barang dan jasa. Nah, termasuk mengonsumsi ide. Nah, ini prinsip dasar dari perilaku konsumen. Jadi cara yang paling mudah memahami konsumen itu tanya saja apa yang mereka beli, mengapa mereka membeli, kapan membeli, seberapa sering membeli. Ya. Nah, itu terekam semuanya di dalam evaluasi riset yang dilakukan oleh Pak Tri tadi, ya. Ini luar biasa risetnya. Bagaimana brand itu dikomunikasikan di dalam digital platform. Dan selamat kepada para pengelola brand, ya, yang telah menerima penghargaan. Nah, jadi kalau memahami konsumen, kita bisa menggunakan pendekatan framework seperti ini. Dan semua di framework ini diperlihatkan, saya ulangi, diperlihatkan oleh konsumen di dalam digital platform. Bagaimana dia mengambil keputusan, bagaimana need dan wants-nya, bagaimana motivasinya, bagaimana personality-nya, bagaimana gaya hidupnya, bagaimana dia memandang dirinya, bagaimana dia belajar, bagaimana persepsinya, bagaimana pengetahuannya, bagaimana sikapnya, bagaimana kepercayaan dan keyakinannya. Nah, semuanya itu diperlihatkan di dalam sosial media. Ya. Nah, ini jadi kita menggunakan framework ini untuk memetakan consumer behavior di sosial media. Kemudian juga di dalam sosial media kita bisa melihat budaya, karakteristik demografinya, keluarganya, rumah tangganya, situasi, lingkungan, dan teknologi. Nah, bahkan kita bisa melihat bagaimana konsumen mengambil keputusan, bagaimana mengevaluasi, bagaimana membeli, bagaimana mengonsumsi, dan bagaimana feelingnya setelah mengonsumsi. Nah, semuanya terekam, ya, di dalam digital platform. Kalau dulu, kalau ingin memahami konsumen kita harus nanya. Tapi sekarang dengan melihat jejak digital konsumen di sosial media kita bisa memahami tersebut. Nah, apa yang biasanya? Nah, kita masuk sekarang antara hubungan, ya. Apa yang diperlihatkan oleh konsumen di sosial media? Nah, yang pertama, yang paling sering, need dan motivation. Ya. Nah, salah satunya adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu makanan. Kalau dulu orang sebelum makan tuh berdoa. Nah, sekarang sebagian tuh lupa, ya. Sebelum makan difoto makanan tersebut. Nah, ini mungkin, ya. Siapa yang terakhir kali foto makanan? Coba dicek, ya. Kemudian diupload, ya.
Nah, jadi ini menggambarkan need dan wants. Jadi need dan wants itu diperlihatkan melalui sosial media. Yang kedua, nah ini ya, seringkali memperlihatkan personality, olahraga yang menantang, ya, showing his, her, brave and risk taker personality. Nah, jadi olahraga seperti ini menunjukkan personality dia, yaitu yang berani mengambil resiko. Ya, saya ulangi, ini berani mengambil resiko. Ya. Nah, kemudian memperlihatkan konsep dirinya, ya. Terkadang punya obsesi mendidik konsumen lain. Nah, ini menarik nih, konten di sebelah kanan. Jangan malu posting jualan. Jangan malu berdagang, jangan malu usaha, karena hidup tidak ditanggung negara, apalagi tetangga. Nah, ini menarik ya. Ini membangun konsep diri konsumen ya, untuk percaya diri, jangan malu ya, untuk berdagang. Nah, jadi tadi orang yang berani berdagang adalah orang-orang yang terbangun konsep dirinya, keyakinannya. Nah, yang berikutnya, apa yang diperlihatkan oleh konsumen? Ini adalah konsumen melakukan proses pengolahan informasi. Ya, saya ulangi. Dan dia terpapar oleh berbagai macam informasi. Jadi kita lihat di sebelah kiri ada iklan, ya, mengenai sebuah produk. Ini terpapar kepada konsumen. Jadi setiap saat konsumen dipaparkan oleh stimulus, oleh berbagai macam informasi, sehingga konsumen aware akan adanya produk. Nah, di sebelah kanan live streaming, ya, jualan kosmetik. Ini juga memberikan stimulus kepada panca indera konsumen, kepada mata, kepada pendengaran, ya. Nah, kemudian dia bisa berinteraksi langsung. Nah, sehingga konsumen bisa melakukan proses pengolahan informasi. Apakah ini barang yang tepat bagi saya? Apakah ini barang yang cocok bagi saya? Ya. Nah, ini kita lihat, ya. Nah, yang berikutnya, learning process. Jadi konsumen dia belajar. Jadi konsumen itu sesungguhnya adalah para pembelajar. Ya, saya ulangi. Konsumen itu adalah para pembelajar. Jadi seringkali dia di sosial media memperlihatkan apa? Testimoni. Testimoni artinya dia memiliki pengalaman yang positif terhadap produk, kemudian dia mencoba berkomunikasi dengan konsumen lainnya, yang kita sebut dengan testimoni. Nah, artinya dia telah mengalami sebuah proses belajar, ya. Jadi konsumen tersebut sudah melalui sebuah proses belajar. Nah, dan ternyata ya kita lihat konsumen ini menceritakan pengalamannya dengan sebuah produk. Nah, kemudian berikutnya adalah knowledge and social media. Seringkali konsumen, apa behavior yang diperlihatkan oleh konsumen? Yang pertama, konsumen sering memperlihatkan dia punya knowledge tertentu, ya. Kemudian ingin mendidik konsumen lainnya. Sharing, ya, sharing knowledge. Karena knowledge itu akan mempengaruhi keputusan konsumen. Ya, saya ulangi, knowledge itu akan mempengaruhi keputusan konsumen. Nah, jadi kita lihat di sini, ya, sebelah kiri bagaimana ada pelatihan mengenai tanaman hias. Kemudian sebelah kanan, the best free alternative AI tools yang bisa digunakan oleh konsumen. Nah, ini juga luar biasa, ya. Jadi bagaimana konsumen mempengaruhi yang lain. Nah, kemudian sosial media memperlihatkan attitude, sikap, feeling, ya. Nah, ini ada gambar bagaimana seorang konsumen itu di wisuda. Jadi terlihat dia feeling happiness, ya, dua-duanya tersenyum. Ini sepertinya kakak beradik, ya, dua-duanya tersenyum. Nah, ini menunjukkan mereka
sedang feeling happy. Nah, di sebelah kanan, ya, ini juga dia dapat hadiah. Nah, tersenyum. Ya, biasanya seperti itu. Jadi, sosial media adalah tempat untuk memperlihatkan apa yang disebut dengan feeling dan attitude. Nah, kemudian konsumen memiliki keyakinan, termasuk keyakinan beragama. Nah, seringkali konsumen juga sharing bagaimana seseorang mempraktekkan agamanya dan keyakinannya. Nah, kebetulan yang saya ambil contoh adalah yang beragama Islam. Ya, orang bikin live streaming di Makkah, ya, kemudian memperlihatkan dia sedang berada di masjid dan lain sebagainya. Nah, untuk menunjukkan apa keyakinan dan kepercayaannya. Nah, perilaku konsumen ini juga sangat dipengaruhi oleh budaya. Ya. Jadi budaya mempengaruhi pilihan produk. Nah, kemudian produk selanjutnya membangun budaya yang baru. Nah, di sini sering konsumen memperlihatkan culture atau budaya. Nah, ini budaya pada saat 17 Agustus biasanya diminta untuk berpakaian adat, ya. Jadi memperlihatkan event tertentu, ya. Dia dari mana dia berasal, berbagai macam culture itu diperlihatkan. Ya. Nah, yang ke-11, perilaku konsumen ini sangat dipengaruhi oleh sosio-demografik dan ekonomi konsumen. Nah, sering di dalam postingan kita memperlihatkan karakteristik demografi kita. Salah satunya mungkin pekerjaan kita. Nah, ini kita lihat petani di bawah, artinya dia memperlihatkan sebagai seorang petani, ya. Nah, kemudian di sebelah kanan seorang konsumen yang memposting dia bersama mahasiswanya. Artinya kita tahu bahwa pekerjaan dia adalah sebagai dosen atau sebagai pengajar. Ya. Nah, ini juga sama, kita lihat di sebelah kiri, ya, orang mencari nafkah rezeki dari sosial media. Nah, ini dia sedang beriklan tentang apa namanya, bagaimana membuat konten dari ChatGPT. Nah, kemudian perilaku kita sebagai konsumen itu juga sangat dipengaruhi oleh keluarga. Ya, jadi keluarga ini sangat mempengaruhi. Nah, sering orang memperlihatkan kehidupan berkeluarga bersama anggota keluarga, ulang tahun, jalan-jalan dan lain sebagainya. Nah, kemudian grup. Kita tahu bahwa konsumen sangat dipengaruhi oleh grup atau kelompok. Keputusan kita seringkali sangat dipengaruhi. Nah, banyak konten sosial media menggambarkan apa yang kita sebut dengan group preference. Ya, kita lihat. Jadi group preference. Ya, beraktivitas, berkegiatan bersama teman, bersama grup dan seterusnya. Karena grup itu saling mempengaruhi satu sama lainnya. Nah, faktor yang berikutnya yang mempengaruhi perilaku konsumen itu adalah situasi dan lingkungan. Jadi kita lihat sering konsumen memposting, ini ya, memposting situasi dan kondisi yang berbeda. Nah, ini digambarkan showing activities in different physical environment. Mereka jalan-jalan ke daerah gurun, ke daerah pantai, ke daerah dingin, itu diperlihatkan. Itu menggambarkan konsumen berada di setting ini yang berbeda. Nah, faktor berikutnya ini adalah teknologi. Bagaimana teknologi yang ada mempengaruhi pilihan kita. Nah, ini diperlihatkan salah satu teknologi di dapur ya. Bagaimana ada alat memasak nasi goreng, itu dengan mudah, dengan cepat, itu kurang dari 1 menit, nasi goreng tersedia dengan cepat. Jadi banyak konsumen yang memperlihatkan berbagai macam teknologi. Nah, jadi dalam perspektif teori perilaku konsumen, maka sosial media itu adalah sebuah teknologi. Jadi kita fokus sekarang influence ya, bagaimana consumer behavior and social media. Jadi dalam perspektif ilmu perilaku konsumen, sosial media itu adalah teknologi. Nah, tadi framework-nya sudah saya berikan. Yang dia berdampak terhadap perilaku konsumen.
Jadi sosial media itu berdampak terhadap perilaku konsumen, mempengaruhi keputusan konsumen, mempengaruhi kebiasaan konsumen, ya, karena adanya platform sosial media tersebut. Nah, sehingga konsumen, ya, setiap saat, nah, contoh yang paling gampang, ya, gara-gara handphone, kalau kita bangun, yang dilihat itu bukan suami sebelahnya atau istri di sebelahnya atau anak, tapi yang dilihat di handphone. Bayangkan, bahkan handphone itu disimpan paling dekat dengan kita. Ya, nah ini betapa ya dari mulai bangun sampai tidur kita sangat dipengaruhi. Ya, nah jadi kita lihat di sini salah satu studi mengatakan itu konsumen yang dipengaruhi oleh sosial media itu ternyata 4 kali lebih besar peluangnya untuk membeli produk. Ya, jadi orang-orang yang dipengaruhi oleh sosial media itu daya belinya, maksudnya keinginan membelinya 4 kali lebih banyak dibandingkan konsumen yang tidak dipengaruhi. Nah, yang kedua, influence itu sosial media mempengaruhi konsumen pada tahap pencarian alternatif dan evaluasi. Ya, jadi konsumen yang mencari informasi akan sangat mengandalkan sosial media. Bagaimana sosial media itu mempengaruhi. Nah, termasuk di dalamnya celebrity endorsement, promotional tour, online review. Ini have significant impact on online shopping behavior. Jadi kalau saya ingin membeli sebuah merek, saya tidak mengenal merek tersebut, maka saya akan mengandalkan tadi review. Nah, yang belum pernah kita lakukan ya pada saat belum ada sosial media. Ini review. Apa nih yang menarik nih dari apa kesaksian konsumen. Jadi review itu adalah yang kita sebut dengan bagian dari sosial media yang menggambarkan perilaku konsumen setelah dia mengkonsumsi. Dan ini akan mempengaruhi konsumen lainnya. Nah, berikutnya, sosial media ini mempengaruhi konsumen global, ya, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan bahasa yang sama. Sehingga merek, brand itu memiliki persepsi yang sama. Ya, ini karena adanya sosial media. Jadi apa yang dianggap keren di satu tempat bisa jadi dianggap keren juga di satu tempat yang lain. Misalnya branded product, ya. Nah, kemudian pengaruh yang sangat besar itu ketika kita membeli lewat sosial media, maka review itu dijadikan panduan oleh konsumen. Ya. Jadi sebelum kita mengambil keputusan beli atau tidak, maka kita akan mengandalkan. Nah, sehingga kita mengandalkan kepada konsumen. Nah, tentu apa dampak positifnya sosial media terhadap perilaku konsumen? Nah, tentu dari sisi marketer, sosial media ini menjadi powerful tool for business to connect with consumers and transform their business. Ya. Nah, ini yang sudah terbukti. Bapak dan Ibu yang diberikan penghargaan, ya, selamat. Bapak sudah memanfaatkan sosial media sebagai powerful tool for businesses to connect, ya, with consumers and transform their business. Nah, yang kedua, bagi konsumen, ini memberikan kesempatan konsumen membeli produk secara langsung di social media network. Kemudian social commerce. Nah, sehingga sosial media ini telah menjadi customer journey, ya, dan memperkuat pengaruh komunikasi lisan. Nah, kalau dulu disebut dengan komunikasi dari mulut ke mulut. Nah, ini padahal sebetulnya yang tepat komunikasi lisan, ya. Kalau komunikasi dari mulut ke mulut ya berbahaya. Nah, selain dampak positif, ini juga ada dampak negatifnya, yaitu negative effect of social media on consumer behavior. Nah, seringkali kita tidak bisa mengendalikan negative communication. Ketika ada seseorang berbicara buruk mengenai produk kita, itu going viral. Ya. Termasuk kehidupan sosial. Nah, belum lama ini ada kasus kan, seorang oknum
yang memimpin satu institusi itu berbuat kekerasan terhadap anak buahnya. Zaman sekarang itu nggak bisa dicegah, going viral, ya, yang menyebabkan damaging. Padahal institusi itu sedang membangun reputasinya. Nah, jadi sosial media dapat menyebabkan konsumen menjadi compulsive behavior. Nah, saya ulangi. Jadi orang yang kecanduan berbelanja, ya, orang yang kecanduan berbelanja. Nah, ini bisa itu salah satu negatif efeknya, ya, selain banyak negatif lainnya. Nah, jadi secara keseluruhan sosial media ini memiliki dampak negatif maupun positif. Tinggal bagaimana konsumen diajarkan menjadi konsumen yang cerdas. Nah, banyak kita lihat beberapa contoh successful social media marketing campaign yang mempengaruhi perilaku konsumen. Ada beberapa contohnya, ya. Misalnya contohnya di sini, Share a Coke campaign, ya. Kemudian Old Spices, kemudian Nike. Bagaimana dengan campaign hashtag mereka berhasil. Nah, ini juga beberapa contoh lainnya, ya, di luar bagaimana hashtag campaign itu telah berhasil mengangkat brand dan meningkatkan kinerja. Nah, tapi juga ada beberapa contoh lainnya. Beberapa contoh sosial media campaign ini yang gagal mempengaruhi perilaku konsumen, ya. Nah, di luar negeri ini beberapa contohnya, ya. Beberapa merek bisa dilihat di sini, ya. Nah, ini beberapa contoh lainnya, ya. Beberapa merek bisa dilihat ini yang gagal mempengaruhi perilaku konsumen di sosial media, ya. Nah, jadi peranan utama sosial media itu adalah membentuk, nah, ya, membentuk shaping persepsi. Ini sangat penting, ya. Jadi bagaimana, karena itu banyak orang memanfaatkan. Nah, tetapi tadi harus dicatat, ya, dengan membangun persepsi dengan kriteria yang benar. Karena sempat kalau kita berbohong sedikit, kita bisa berbohong sekarang itu paling 1 menit. Tapi menit kedua sudah ada orang lain yang membongkar kebohongan tersebut. Jadi tetap saran saya kepada brand, tetaplah berlaku jujur. Jangan melebih-lebihkan. Karena cepat atau lambat konsumen akan mampu membongkar kebohongan itu. Ya. Nah, mengubah persepsi dan realitas. Ini juga dapat dilakukan oleh sosial media, termasuk membangun citra image dari sebuah produk, ya. Kemudian mempengaruhi intention konsumen untuk membeli. Nah, ini juga bisa dilakukan oleh sosial media. Jadi kita lihat bagaimana orang yang tadinya konsumen tidak berminat, karena orang lain melihat pengaruh kelompok acuan, dia akhirnya mau berminat membeli produk tersebut. Karena besarnya pengaruh sosial media ini. Nah, sehingga muncullah di dalam sosial media itu adalah influencer marketing. Bagaimana pengaruh influencer ini terhadap perilaku pembelian, ya. Intinya adalah influencer ini adalah salah satu bentuk sosial media marketing itu yang biasanya melibatkan endorsement, ya. Kemudian penempatan produk dan berbagai macam kategori lainnya. Tapi inilah yang muncul dengan adanya sosial media ini. Nah, tentu influencer marketing ini punya peranan yang sangat besar. Jadi kita harapkan dan tentu influencer marketing ini harus juga punya knowledge yang bagus. Jangan sampai dia hanya memprovokasi konsumen untuk membeli tanpa menjadikan konsumen itu cerdas. Nah, di sini saya mencoba melihat bagaimana pengaruh di dalam studi pengaruh influencer marketing on buyer behavior. Nah, jadi salah satunya adalah influencer ini ternyata mendorong konsumen untuk memiliki intensi untuk membeli, ya, mempercepat penjualan dan lain sebagainya. Nah, jadi kita lihat kenapa influencer itu dapat berpengaruh, karena salah satunya ada trust. Ya, kemudian tadi popularitas menyebabkan dia, sikapnya dia, behaviornya dia itu akan diikuti oleh orang lain. Nah, ini beberapa hasil temuan.
Nah, yang berikutnya terakhir ya, influencing sudah. Nah, yang kedua adalah social media engagement. Nah, ini topik tadi influence-nya, kemudian social media engagement. Nah, tadi sudah dibahas beberapa. Nah, ini beberapa kategori dari social media engagement. Like, shares, comment, click-through rates, hashtag campaign and challenge, live streaming and real-time engagement, user-generated content. Nah, ini beberapa type of social media engagement. Nah, ini menarik, penghargaan berdasarkan social media engagement di dalam brand tersebut. Nah, kita lihat like, share, and comment. Jadi like, share, and comment, pertama menggambarkan behavior, yang kedua menggambarkan attitude, feeling, satisfaction, ya, suka dan tidak suka. Nah, kemudian click-through rates. Nah, ini adalah metrik yang digunakan di dalam online advertising untuk mengukur efektivitas daripada digital campaign. Nah, mungkin saya tidak akan detail karena waktunya sudah habis. Ini sudah 28 menit. 1 menit lagi, Bu, ya. Ini saya bikin 80 slide, ya. Ini baru 55. Oke, ya. Nah, jadi untuk mendapatkan social media engagement, maka biasa yang dilakukan oleh perusahaan adalah hashtag campaign and challenge. Ya. Nah, ini ada beberapa contoh di perusahaan kita yang berhasil dengan hashtag campaign, ya. Misalnya aku anak ojol, ya. Kemudian ada lagi apa namanya yang sekarang lagi sedang ramai juga ada beberapa perusahaan yang muncul, ya. Nah, kemudian yang kedua hashtag challenge. Jadi kalau hashtag challenge itu sebetulnya perusahaan asking audience untuk to do something, kemudian dikampanyekan gitu ya bersama-sama perusahaan. Nah, kalau hashtag campaign itu dia membuat sebuah konten untuk mengajak ya, memperkenalkan, mempromosikan sebuah ide dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya ya yang sekarang ini, yang lama tuh yang beberapa ya Indomie habis ya. Kemudian sekarang juga muncul kembali. Nah, yang berikutnya live streaming and real time engagement. Nah, ini sangat populer, sangat efektif dilakukan oleh berbagai kalangan. Yang isinya berbagai macam, ada gaming, kemudian ada broadcasting, ada interview, ada ada sales dan berbagai macam lainnya yang digunakan untuk kepentingan bisnis maupun kepentingan sosial. Tapi intinya tadi kita mengharapkan dari dari live streaming itu ada likes, ada reaction, ada polling, ada chat dan lain sebagainya. Ya. Nah, yang terakhir adalah yang kita sebut dengan user generated content. Ini menggambarkan tentang sebuah konten, apakah teks, image, video, review atau testimoni yang diciptakan dan di-share oleh individu yang tidak terkait dengan brand, perusahaan atau organisasi. Nah, ini kata kuncinya. Jadi kalau kita dikomentari memberikan review, memberikan ini, nah kita sudah berhasil melakukan user generated content atau UGC. Nah, demikianlah Bapak dan Ibu sekalian, ya. Ada satu lagi yang decision making and social media. Sebagian sebetulnya sudah dijelaskan di awal, ya. Karena waktu kita terbatas, jadi saya cukupkan sekian. Saya simpulkan. Jadi bagaimana ya sosial media ini sangat berpengaruh terhadap perilaku kita. Dan terakhir ingin saya sampaikan bahwa sosial media ini salah satu media untuk memahami perilaku konsumen. Apalagi kalau digunakan berbagai macam aplikasi sehingga kita memudahkan. Kita dengan cepat bagaimana dinamika perilaku konsumen akan terbaca di dalam sosial media. Demikian paparan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Ujang Sumarwan, MSc, atas seminar yang sangat menarik sekali dan juga semoga bermanfaat untuk kami semua, khususnya bagi Bapak dan juga Ibu untuk meningkatkan aktivitas brandnya di ranah digital. Terima kasih banyak Profesor. Dan hadirin sekalian, sebelum memasuki ke rangkaian acara berikutnya, yaitu Awarding Ceremony Brand Choice Award 2023, terlebih dahulu bersama-sama kita akan menyaksikan
metodologi penilaian. Dan pada kali ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Panji Nurdiansyah, selaku Research Director Trust & Co Indonesia. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan metodologi serta proses research yang kami lakukan dalam Brand Choice Award 2023 kali ini. Bapak dan Ibu, Brand Choice Award ini merupakan penghargaan serta pengakuan bergengsi yang kami berikan kepada brand-brand di Indonesia, tentunya atas kinerja brand tersebut dalam membangun serta mengelola brand dan dinilai telah berhasil menjadi brand pilihan konsumen di Indonesia. Tentunya penilaian tersebut berdasarkan 3 aspek penilaian, yaitu digital brand awareness aspek, kemudian digital consumer choice aspek, dan digital consumer reviews aspek. Tujuan dari penyelenggaraan Brand Choice Award ini adalah yang pertama, kami ingin memberikan apresiasi kepada brand-brand yang telah berhasil menjadi brand pilihan konsumen melalui channel official store di marketplace di Indonesia. Kemudian, Brand Choice Award ini diharapkan menambahkan kepercayaan konsumen dan calon konsumen dalam memilih, menggunakan, serta merekomendasikan suatu produk dari suatu brand. Dan yang ketiga, kami berharap penghargaan ini dapat mendorong perusahaan dan brand-brand di Indonesia untuk semakin mengoptimalkan official store marketplace mereka untuk mendorong penjualan produknya. Untuk metode penilaian, riset dan penilaian Brand Choice Index 2023 ini, untuk yang fase kedua ini kami lakukan menggunakan metode desk research melalui marketplace monitoring. Tentunya terhadap lebih dari 300 kategori produk dengan lebih dari 2.500-an brand riset di Indonesia. Riset ini kami lakukan dari bulan April hingga Juni 2023. Parameter yang kami gunakan dalam riset ini adalah yang pertama digital brand awareness aspect, di mana kami mengukur banyaknya ulasan terkait brand di halaman internet dan banyaknya brand dicari secara langsung oleh pengguna internet dengan mengacu kepada data mesin pencari dalam waktu 1 tahun terakhir. Kemudian yang kedua, digital consumer choice aspect, di mana kami mengukur banyaknya transaksi penjualan terhadap suatu produk di suatu kategori tertentu melalui official store di marketplace di Indonesia. Dan yang ketiga adalah digital consumer reviews and rating aspect, di mana kami mengukur banyaknya ulasan serta penilaian yang diberikan oleh konsumen terhadap produk yang dibeli dan digunakan. Untuk proses riset dan penilaian, kami awali dengan melakukan penetapan kategori produk yang akan kami lakukan riset, yaitu ada kurang lebih 300-an kategori produk riset. Kemudian kami masuk ke dalam pengelompokan data brand ke dalam kategori tersebut. Lalu kami masuk ke dalam proses pengumpulan data digital, brand awareness, transaksi, ulasan, serta rating. Dan masuk ke dalam proses input data per brand, per kategori produk. Lalu masuk ke dalam tahapan perhitungan indeks serta quality control dan masuk ke tahapan akhir yaitu penetapan serta pengumuman pada brand achievers. Selanjutnya, kriteria pemenang yang kami tetapkan untuk Brand Choice Award ini adalah yang pertama, Brand Achievers memiliki official online store yang terdaftar secara resmi di marketplace di Indonesia. Kemudian, Brand Achievers meraih angka final score minimal di 10% atau lebih di kategori produknya. Dan yang terakhir adalah Brand Achievers berada pada posisi 3 teratas di dalam suatu kategori produk, atau berada di peringkat pertama apabila hanya terdapat maksimal 3 brand tersurvei di suatu kategori tersebut. Tentunya ketiga kriteria tersebut harus dipenuhi oleh brand riset.
Kurang lebih itu yang saya sampaikan dalam metodologi dan proses riset yang kami lakukan dalam Brand Choice Award 2023 ini. Akhir kata saya ucapkan selamat kepada brand-brand peraih Brand Choice Award 2023. Gunakan logo Brand Choice Award ini dalam seluruh promosi dari brand atau perusahaan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Panji Nurdiansyah yang tadi telah menyampaikan pemaparan metodologi penilaian seputar Brand Choice Award 2023 dan juga semoga dapat diterima oleh seluruh achiever kami pada sore hari ini. Baiklah hadirin sekalian, kini tibalah saatnya sesi awarding ceremony Brand Choice Award 2023. Namun pada kali ini akan kami bagi menjadi 2 sesi. Di sesi yang pertama kembali kami turut mengundang kepada Ibu Susilawati Ningsih untuk dapat berikan ucapan selamat langsung kepada para achiever kami. Dan penting kami informasikan Bapak dan juga Ibu seluruh achiever kami harapkan untuk dapat hadir hingga akhir acara. Karena nantinya di akhir acara akan ada sesi foto bersama di mana nantinya akan kami sebarluaskan kepada seluruh media partner yang telah bekerja sama dengan kami. Lalu siapa sajakah peraih Brand Choice Award 2023 berikut ini? Hadir sejak tahun 2016, merek ini dikenal dengan produk kecantikan dengan bahan-bahan alam yang aman untuk dipakai sehari-hari. Beragam produk yang dihasilkan seperti deodoran, body spray, sunscreen, serum, lip scrub, dan teh diet hingga minuman kolagen. Produknya pun digemari oleh konsumen di Indonesia. Dibuktikan dengan 500-an ribu transaksi untuk beragam produk yang ditawarkan melalui official store-nya di 2 marketplace teratas, serta 320 ribu review positif yang diterima dengan rating rata-rata 4,9. Didukung puluhan ribu ulasan di halaman internet dalam 1 tahun terakhir, semakin mengukuhkan merek ini sebagai pilihan konsumen di Indonesia. Hadirin sekalian, inilah peraih Brand Choice Award 2023 untuk 5 kategori: lip serum, lip scrub, teh diet, minuman kolagen, dan deodoran body spray. Noera. Untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Yudi Pratama, Head Public Relation Noera. Kami persilakan untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu. Ya, sebelumnya terima kasih saya ucapkan atas penghargaan yang sudah diberikan. Ini di tahun 2023 ini kita mendapatkan, ini kali kedua ya kita dapat Brand Choice Award. Yang pertama tuh untuk kategori Food Mass, lalu untuk yang kedua ini kita langsung mendapatkan 5 kategori sekaligus ya. Sekali lagi terima kasih atas kepercayaannya, semoga dengan adanya penghargaan ini bisa memotivasi kita semua untuk lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Saya ucapkan selamat kepada Noera selaku dalam hal ini diterima oleh Bapak Yudi Pratama selaku Head Public Relation Noera. Yang membanggakan di tahun ini adalah Noera telah mendapatkan 5 kategori sekaligus ya, untuk kategori lip serum, lip scrub, teh diet, minuman kolagen, dan deodoran body spray. Tentu keterpilihan dari prestasi tersebut dibuktikan dengan 500-an ribu lebih transaksi di 2 marketplace teratas dan 320 ribu lebih review dengan tentu saja rating 4,9. Ini membuat suatu brand yang sangat berprestasi karena tahun ini telah meraih untuk kedua kalinya Brand Choice Award 2023. Saya ucapkan selamat dan sukses selalu untuk Noera. Kami persilakan Bapak untuk dapat bersiap-siap dan langsung saja saya akan menghitung dimulai dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak Bapak. Dan juga untuk achiever kami selanjutnya dianugerahkan kepada Merek yang dikenal dengan produk makanan pendamping ASI ini berhasil mencuri perhatian para bunda dengan varian produk berbahan jamur. Memiliki komitmen tinggi untuk menghadirkan produk empasi yang aman dan berkualitas, varian produk ini pun layak untuk dicoba karena tidak mengandung pengawet, MSG, gula, dan tepung. Sejak hadir di marketplace, produknya pun langsung diserbu oleh para bunda. Hingga 87 ribu lebih transaksi melalui official store-nya di 2 marketplace teratas.
Produknya juga terbukti diterima dengan baik, dapat dilihat dari 60.000 lebih review positif. Hadirin sekalian, inilah peraih Brand Choice Award 2023 untuk kategori kaldu jamur. Bumbu Bunda Elia. Baik, untuk itu kami turut mengundang, kami persilakan kepada Ibu Lia Amalia, CEO Bumbu Bunda Elia, untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu. Baik, terima kasih banyak Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Trans & Co dan Info Brand atas penghargaan dan kepercayaannya atas award ini kepada Bumbu Bunda Elia sebagai bumbu anak terbaik. Di sini semoga Bumbu Bunda Elia semakin dicintai oleh seluruh bunda dan anak Indonesia guna menurunkan angka stunting dan diabetes di Indonesia. Terima kasih banyak. Saya ucapkan selamat kepada Bumbu Bunda Elia untuk kategori kaldu jamur. Dalam hal ini diterima oleh Ibu Lia Amalia selaku CEO dari Bumbu Bunda Elia. Tentu keterpilihannya dalam meraih penghargaan Brand Choice Award 2023 di kategori kaldu jamur tentu telah direview 60.000 lebih dan 80.000 transaksi. Ini merupakan sebuah prestasi yang membanggakan untuk Bumbu Bunda Elia. Dan tentu saja saya ucapkan selamat dan sukses selalu. Ya, baik. Terima kasih. Untuk itu langsung saja saya akan mulai dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak Ibu. Dan untuk achiever kami selanjutnya, inilah videonya. Hadir sejak tahun 2016, merek ini dikenal dengan produknya yang berkualitas untuk kategori tas laptop, jaket parasut wanita, tas gym. Produknya juga semakin digemari oleh konsumen di Indonesia karena hadir dengan bahan berkualitas dan model yang kekinian. Produknya pun sangat digemari oleh konsumen di Indonesia, terbukti melalui official store-nya di 2 marketplace teratas. Produknya telah terjual lebih dari 150.000 transaksi serta mendapatkan seratusan ribu review positif dengan rating 4,7. Namanya juga muncul hingga puluhan ribu ulasan di halaman internet, menjadi bukti tak terbantahkan keterpilihan merek yang satu ini. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Brand Choice Award 2023 untuk kategori tas laptop, jaket parasut wanita, dan tas gym. Hey look! Untuk itu kami turut mengundang kepada Ibu Hikmah Sukmawati SPD, owner Hiluk. Kami persilakan untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu. Ya, halo semuanya. Selamat sore. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Trans & Co, Info Brand ID, dan juga seluruh masyarakat Indonesia atas kepercayaannya terhadap brand Hiluk. Merupakan suatu kebanggaan bagi kami mendapatkan penghargaan ini, sekaligus menjadi semangat kami untuk berkomitmen menjangkau lebih luas lagi dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap brand lokal di Indonesia. Seiring dengan perkembangan era digitalisasi saat ini, memacu kami untuk selalu berinovasi, menciptakan produk-produk yang unggul dan berkualitas, tidak hanya diterima oleh masyarakat lokal, serta juga dapat diterima di pasar global. Terima kasih untuk semuanya. Selamat sore. Saya ucapkan selamat kepada Hiluk atas kategori keterpilihannya pada tas gym, yang dalam hal ini diterima oleh Ibu Hikmah Sukmawati selaku owner Hiluk. Tentu keterpilihan dari Hiluk sebagai Best Choice Award 2023 untuk kategori tas gym, keterpilihannya tentu sudah diulas lebih dari 150.000 lebih transaksi
dan berada di rating rata-rata 4,7 di 2 marketplace teratas. Tentu ini menjadi sebuah prestasi yang membanggakan dan saya ucapkan selamat pada Hello. Baik, terima kasih. Langsung saja saya akan menghitung dimulai dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak Ibu. Dan untuk achiever kami selanjutnya dianugerahkan kepada Didesain untuk menunjang penampilan sekaligus merawat rambut, merek Hermes Spray ini memberikan aroma wangi yang manis dan lembut pada rambut, serta melindungi rambut dari kerusakan akibat sinar matahari, panas, styling. Diproduksi dengan standar mutu yang tinggi, merek ini juga aman untuk digunakan dengan hasil yang maksimal. Dengan manfaat yang diberikan, permintaan merek ini terus meningkat hingga 58.000 lebih transaksi di official store-nya di 2 marketplace teratas. Kepuasan konsumen juga dapat dilihat dari 39.000 lebih review positif dengan rating rata-rata 4,9. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Brand Choice Award 2023 untuk kategori Hair Spray Grace and Glow. Untuk itu kami turut mengundang kepada Ibu Ren Siva, Head of Marketing Grace and Glow. Kami persilakan untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih kepada semua yang telah hadir. Selamat sore sebelumnya. Saya Ren Siva, perwakilan dari Grace and Glow. Mau berterima kasih kepada pihak Brand Choice Award, Trans & Co, dan semua pihak yang terlibat, juga kepada tim Grace and Glow, dan juga kepada para pengguna setia Grace and Glow. Ini adalah kali kedua Grace and Glow dapat Brand Choice Award di tahun ini. Sebelumnya untuk kategori body serum dan kali ini untuk kategori hair spray atau Hermes-nya kita. Jadi kita mengucapkan banyak terima kasih ya. Thank you. Saya ucapkan selamat kepada Grace and Glow. Untuk kategori hair spa, dalam hal ini telah menerima penghargaan Brand Choice Award 2023. Tentu keterpilihannya, kepuasan atas konsumen dapat dilihat dari 58.000 lebih transaksi di 2 marketplace teratas dan 39.000 lebih review positif dengan rating rata-rata 4,9. Ini merupakan sebuah prestasi yang luar biasa dan Grace and Glow telah meraih yang kedua kalinya untuk kategori yang berbeda di hair spa, untuk hair spray untuk kali ini. Saya ucapkan selamat dan sukses selalu. Kami persilakan Ibu untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu. Mungkin sedikit mundur ke belakang. Mohon izin. Baik, untuk itu langsung saja saya akan menghitung dimulai dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak Ibu. Untuk achiever kami selanjutnya, inilah videonya. Dihadirkan oleh PT Alpha Victory Familia, merek produk kecantikan ini menciptakan berbagai produk kosmetik dan produk perawatan kulit serta tubuh yang berasal dari bahan alami untuk menghasilkan kecantikan yang natural. Salah satu produk unggulan produknya adalah peeling gel untuk kebutuhan eksfoliasi bagian tubuh tanpa efek samping, meskipun digunakan pertama kali dan aman untuk digunakan untuk kulit sensitif sekalipun. Melalui official store-nya di 2 marketplace teratas, produknya telah terjual lebih dari 62.000 lebih transaksi, serta mendapatkan review 42.000 lebih dengan rating 4,9. Hadirin sekalian, inilah peraih Brand Choice Award 2023 untuk kategori peeling gel Salsa. Baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Alvito Ferik Frensen, CEO Salsa. Kami persilakan untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Saya Alvito, CEO dari Salsa Kosmetik. Mengucapkan terima kasih kepada Trust & Co dan infobrand.id telah memberikan kami penghargaan untuk kategori peeling gel terbaik. Saya juga terima kasih kepada tim internal Salsa, distributor, grosir, reseller, toko, dan semua masyarakat Indonesia yang mendukung Salsa sampai detik ini. Kami akan terus berusaha membuat produk yang berkualitas dan bermanfaat bagi semua masyarakat Indonesia dan dukung kami, brand lokal, untuk menjadi yang terbaik dan bisa bersaing dengan brand luar Indonesia
Semoga kami dapat mengharumkan nama Indonesia dan dapat memasarkan produk kami ke mancanegara. Dan terima kasih atas semua support yang diberikan kepada kami brand Salsa. Saya ucapkan selamat kepada brand Salsa untuk kategori peeling gel. Dalam hal ini meraih penghargaan Brand Choice Award 2023 yang diterima oleh Bapak Alvito selaku CEO Salsa. Tentu keterpilihannya untuk kategori peeling gel ini berada di 2 marketplace teratas dan terjual 62.000 transaksi, serta mendapatkan 42.000 lebih review dengan rating rata-rata 4,9. Ini tentu menjadi sebuah bukti kehadirannya sebagai merek pilihan konsumen Indonesia. Saya ucapkan selamat dan sukses selalu. Kami persilakan Bapak untuk dapat berfoto bersama. Mohon izin untuk dapat menunjukkan piagamnya, Bapak. Baik, terima kasih. Langsung saja saya akan menghitung dimulai dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak Bapak. Hati-hati di jalan. Baik, kembali dengan bangga Bapak dan juga Ibu kami mempersembahkan Brand Choice Award 2023 dan ini merupakan sebuah penghargaan bergengsi bagi brand-brand nasional dan internasional yang memasarkan produknya melalui marketplace serta sukses untuk meningkatkan aktivitas brandnya menjadi pilihan konsumen. Lalu siapakah achiever kami selanjutnya? Inilah videonya. Hadir sejak 2004, merek yang dikenal sebagai spesialis aksesoris pintu dan jendela dengan desain modern dan bahan berkualitas ini namanya semakin melejit. Sejak produknya semakin digemari masyarakat berkat beragam variasi desain yang dihadirkan sangat cocok bahkan terlihat semakin mewah untuk penampilan rumah. Produknya yang laris manis di pasaran dapat dilihat dari ribuan transaksi melalui official store-nya di 2 marketplace teratas, didukung oleh ribuan ulasan halaman internet dan ribuan review positif di marketplace menjadikan merek handle pintu ini semakin digemari di pasaran. Hadirin sekalian, inilah peraih Brand Choice Award 2023 untuk kategori handle pintu Dexon. Baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Luki Nugroho, Direktur Marketing PT Fajar Lestari Sejati. Kami persilakan untuk dapat memberikan space terlebih dahulu. Ini satu kejutan ya buat saya. Terima kasih banyak pas kita sebetulnya acaranya resmikan ya Pak. Tapi luar biasa. Saya ucapkan terima kasih buat Trans & Co juga Infobrand yang mana sudah melakukan survei dan sebagainya, dan Dexon dipilih ya kan, dipilih untuk menerima Brand Choice Award 2023. Dan tentunya ini bukan upaya dari Dexon saja, tapi kami juga tentunya terima kasih juga buat teman-teman di bidang posisi yang mana juga percaya terhadap produk-produk dari Dexon, juga end user dimanapun berada. Sekarang kami sudah ada di 15 provinsi di Indonesia, dan itu untuk kantornya dan juga untuk warehouse-nya itu di 15 provinsi, jangkauannya sudah di 34 provinsi di Indonesia. Dan kami berharap kita bisa saling mendukung di Indonesia ini, khususnya di bidang konsumsi, karena saya percaya bahwa produsen, perencana, dan aplikatornya itu tidak pernah lepas, ya kan? Tidak pernah lepas, kita selalu maju. Kami juga dari sebagai produsen bisa maju, bisa produknya sampai ribuan, itu juga semua dari perencana juga, karena kita sama-sama dalam setiap pembangunan. Kami percaya ada satu kesulitan teknik gitu kan, sehingga kami selalu menciptakan suatu hal baru yang sesuai dengan kebutuhan. Sekali lagi, saya terima kasih buat teman-teman yang sudah waktu. Keren sekali. Saya ucapkan selamat kepada Dexon atas kategori handle pintu, dalam hal ini meraih penghargaan Brand Choice Award 2023
yang diterima oleh langsung Bapak Lucky Nugroho selaku Direktur Marketing PT Fajar Lestari Sejati atau Dexon. Ini di penerimaan yang sangat luar biasa di event spesial di mana gathering sepertinya ya Pak Lucky ya. Gathering yang sedang dilakukan, memang Dexon selalu terdepan. Saya ingat sekali dengan moto beliau ya, moto Dexon, quality is the key ya. Jadi memang selalu Dexon memberikan yang terbaik. Tapi keterpilihannya brand Dexon ini sebagai untuk di kategori handle pintu, ini tentu saja perlu saya ulas karena memang ulasannya di halaman internet mendapatkan review yang sangat positif terhadap produk Dexon itu sendiri. Dan di 2 marketplace teratas dan ribuan produk Dexon terjual dan mendapatkan review positif dan ratingnya tentu memuaskan di 4,9. Tentu hal ini menjadi sebuah prestasi yang membanggakan buat Dexon dan saya secara pribadi dari infobrand.id mengucapkan selamat atas keberhasilan Dexon dan rekan-rekan manajemen BOD dan seluruh karyawan PT Dexon dan mitra yang senantiasa bersama Dexon hari ini untuk sukses bersama dengan Dexon. Sukses selalu dan salam buat rekan-rekan di sana. Baik, kami persilakan Bapak untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu. Baik, untuk itu langsung saja saya akan mulai menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak Bapak, sukses selalu. Salam untuk rekan-rekan kami di sana. Terima kasih. Dan untuk achiever kami yang terakhir di sesi yang pertama pada sore hari ini dianugerahkan kepada Sirup besutan PT Scuro Lavino ini dikenal dengan botol plastik premium anti pecah dan eksklusif yang sering nongkrong di kafe dan restoran. Dibuat dari bahan-bahan berkualitas terbaik dengan perpaduan yang sempurna dan cita rasa minuman yang nikmat, sirup ini pun laris manis di pasaran. Keterpilihannya dapat dilihat dari 55.000 lebih ulasan di halaman internet. Melalui official store-nya di 2 marketplace teratas, produknya juga telah terjual ribuan kali serta mendapatkan ribuan review positif dengan rating sempurna 5,0. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Brand Choice Award 2023 untuk kategori sirup gourmet Denali. Untuk kita kami turut mengundang kepada Bapak Chandra Ageng selaku Marketing Communication Manager Denali. Kami persilakan untuk dapat memberikan space terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Infobrand atas penghargaannya dan kesempatannya kepada Denali Sirup sebagai brand pilihan dan terpercaya hingga tahun 2023. Ya, pada kesempatan ini kita mengucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas berkahnya yang luar biasa hari ini. Juga seluruh tim internal Denali, serta support dari para distributor reseller, dan kepercayaan dari customer-customer Denali yang ada di Indonesia sejak tahun 2015. Sesuai dengan filosofi Denali, yaitu The High One, jadi kita memprioritaskan kualitas produk, di mana Denali berkomitmen untuk terus menyuguhkan produk menggunakan bahan-bahan dengan kualitas yang terbaik. Denali Friends dapat menikmati rasa yang nikmat dengan aftertaste yang ringan, menjadikan pengalaman minum menjadi menyenangkan. Denali, pure quality, pure sensation. Denali, sweet as you love it. Terima kasih. Baik, saya ucapkan selamat kepada brand Denali untuk kategori sirup gourmet yang dalam hal ini meraih penghargaan Brand Choice Award 2023 yang diterima oleh Bapak Chandra Ageng selaku Marketing Communication Manager Denali. Tentu keterpilihan produk ini menjadi keterpilihannya dapat dilihat 55.000 ulasan lebih di halaman internet di 2 marketplace teratas tentu saja dan mencatatkan ribuan transaksi yang terjadi di 2 marketplace teratas dengan tentu saja review secara positif dengan rating rata-rata 5. Dan siapa yang tak kenal dengan brand satu ini, biasanya kalau bisnis beverage ya, khususnya adalah F&B, pasti mengenal sirup Denali. Sukses dan selamat atas pencapaiannya.
Baik Bapak, kami persilakan untuk dapat memberikan foto bersama terlebih dahulu. Mohon untuk bersiap-siap, langsung saja saya akan menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak Bapak. Baik Bapak dan juga Ibu, sebelum menuju ke sesi berikutnya ataupun sesi kedua pada sore hari ini, kembali kami turut mengundang Bapak dan juga Ibu untuk seluruh achiever kami di sesi yang pertama berkenan untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menunjukkan piagamnya masing-masing. Kami persilakan terlebih dahulu untuk dapat bersiap-siap. Baik, langsung saja saya akan menghitung. Mohon izin dikarenakan keterbatasan waktu Bapak dan juga Ibu. Untuk itu langsung saja dari 3, 2, 1. Sekali lagi dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak. Dan terlebih kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Susi yang berkenan telah memberikan ucapan selamat kepada seluruh achiever kami di sesi yang pertama. Dan untuk sesi yang kedua kembali kami mengundang kepada Bapak Tri Raharjo berkenan untuk memberikan ucapan selamat kepada achiever kami. Untuk itu siapakah achiever kami yang pertama di sesi kedua ini? Berikut videonya. Diformulasikan dari ekstrak buah delima dan laktik asid, merek Essence ini mampu menghidrasi sekaligus mengeksfoliasi kulit sehingga wajah tampak lembut, kenyal, dan bercahaya. Serta mengandung AHA untuk membantu mengangkat sel kulit mati sekaligus menjaga kelembapan kulit serta skin rejuvenation untuk meningkatkan produktivitas kulit agar terlihat segar dan lebih muda. Dengan segudang manfaat yang diberikan, produknya pun laris manis dengan 190.000 lebih transaksi melalui official store-nya di 2 marketplace teratas dan mendapatkan banjir review positif sebanyak 130.000 lebih dengan rating penilaian di 4,9. Hadirin sekalian, inilah peraih Brand Choice Award 2023 untuk kategori Essence YOU. Baik Bapak dan juga Ibu, kembali kami turut mengundang kepada Ibu Nurul Fajrini, PR Manager YOU Beauty. Kami persilakan untuk dapat memberikan space terlebih dahulu Ibu. Halo, saya Nurul Fajrini, selaku Markom PR Manager dari YOU Beauty ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh konsumen kami, khususnya juga untuk Brand Choice Awards yang telah memberikan kesempatan kepada YOU Beauty untuk membuktikan sekali lagi performanya di dunia beauty industry, khususnya untuk kategori Essence. Hal ini menjadi kebanggaan untuk kami dan pastinya kita juga akan berdedikasi dan juga berkomitmen untuk bisa memberikan produk terbaik, khususnya kepada para konsumen dalam menjawab dari produk kebutuhan beauty ataupun juga industri kecantikan yang saat ini semakin kompetitif. Oleh karena itu, penghargaan ini kami seluruhnya apresiasikan, dedikasikan kepada seluruh konsumen dan kami akan berupaya untuk menjaga kepercayaan konsumen untuk dapat terus menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, selamat sore. Saya ucapkan selamat untuk YOU untuk kategori Essence telah meraih penghargaan Brand Choice Award pada tahun ini, tahun 2023, yang diterima langsung oleh Ibu Nurul Fajrini selaku PR Manager dari YOU Beauty. Tentunya prestasi ini dibuktikan dengan 190.000 lebih transaksi di 2 marketplace teratas serta 130.000 review dengan rating rata-rata 4,9. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk YOU telah meraih penghargaan Brand Choice Award untuk kategori Essence. Sukses untuk YOU. Baik Ibu, kami persilakan untuk dapat berfoto bersama dan rupanya sudah siap. Langsung saja saya akan menghitung dimulai dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak Ibu. Achiever kami selanjutnya dianugerahkan kepada Produk hairspray satu ini diformulasikan untuk menjaga penampilan rambut tetap rapi sepanjang hari. Saat digunakan, hairspray dapat membentuk tatanan rambut menjadi lebih mengembang, lembut, lembab, dan berkilau dengan efek long lasting, membuat penggunanya tampil percaya diri sepanjang hari. Produknya pun semakin disukai oleh konsumen di Indonesia. Dapat dilihat dari 14.000 lebih transaksi melalui official store-nya di 2 marketplace teratas dan mendapatkan 5.000 lebih review positif konsumen dengan rating penilaian rata-rata 4,9. Dalam 1 tahun terakhir, namanya juga telah diulas di lebih dari 50.000 halaman internet, menjadi bukti kuat merek ini merupakan pilihan konsumen.
Hadirin sekalian, inilah peraih Brand Choice Award 2023 untuk kategori Hairspray Barbara. Untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Ken Krisnata Gunawan, Direktur Utama Barbara. Kami persilakan untuk dapat memberikan speech lebih dahulu. Semua atas award ini kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Susilowati Ningsih selaku CEO dari Infobrand, Bapak Tri Raharjo selaku CEO dari Trust & Co Indonesia, juga Bapak Panji Nurdiansyah selaku Research Director dari Trust & Co Indonesia, beserta seluruh tim Infobrand dan juga seluruh konsumen setia Barbara Walton. Kami berkomitmen untuk terus menjaga kualitas produk kami untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Salam sukses untuk kita semua. Terima kasih. Saya ucapkan selamat untuk brand dari Barbara telah meraih penghargaan Brand Choice Award 2023 untuk kategori Hairspray yang diterima langsung oleh Bapak Ken Krisnata Gunawan selaku Direktur Utama Barbara. Selamat kami ucapkan, dan ini juga dibuktikan dengan 50.000 ulasan di halaman internet dan juga 14.000 transaksi di 2 marketplace teratas, sehingga brand ini menjadi pilihan konsumen Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan selamat, sukses untuk Barbara. Kami persilakan Bapak untuk dapat bersiap-siap. Untuk itu langsung saja dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak Bapak. Achiever kami selanjutnya, inilah videonya. Dengan aktivitas dan rutinitas harian yang padat, asupan rutin vitamin C sangat diperlukan, baik yang berasal dari buah dan sayuran ataupun dari suplemen. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, produk multivitamin ini hadir dengan kombinasi vitamin C dan vitamin B kompleks, menjadikannya sebagai multivitamin yang paling efektif untuk menjaga daya tahan tubuh agar tidak gampang sakit. Dengan manfaat yang diberikan, merek ini pun menjadi pilihan konsumen hingga terjual 16.000 lebih transaksi melalui official store-nya di 2 marketplace teratas. Bahkan mendapatkan 7.000 review positif dengan rating 5,0. Hadirin sekalian, inilah peraih Brand Choice Award 2023 untuk kategori multivitamin Enervon C. Untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Muhammad Denny Lingka, Marketing Operation Head Enervon C. Kami persilakan untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi semuanya. Terima kasih kami ucapkan kepada Infobrand dan juga Trust & Co Indonesia yang sudah memberikan penghargaan untuk Enervon C sebagai Brand Choice Award 2023 di kategori multivitamin. Tentunya suatu kebanggaan bagi kami menerima apresiasi ini dan menjadi tambahan motivasi bagi Enervon C sebagai top leader di kategori multivitamin untuk tetap mempertahankan posisinya sebagai multivitamin pilihan masyarakat Indonesia untuk menjaga daya tahan tubuh supaya nggak gampang sakit. Di mana sesuai dengan tagline-nya, Enervon C, perlindungan berenergi untuk Indonesia. Terima kasih. Selamat saya ucapkan kepada Enervon C telah meraih penghargaan Brand Choice Award untuk kategori multivitamin di tahun ini, tahun 2023, yang diterima langsung oleh Bapak Muhammad Denny Lingga selaku Marketing Operation Head dari Enervon C. Tentu saja keterpilihannya dibuktikan dengan 16.000 lebih transaksi di 2 marketplace teratas, bahkan mendapatkan 7.000 review positif dengan rating sempurna mendapatkan 5. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Enervon C, tetap menjadi brand pilihan konsumen Indonesia. Sukses untuk Enervon C. Kami persilakan Bapak untuk dapat mengabadikan foto bersama. Sudah siap? Langsung saja. Saya akan menghitung dimulai dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak Bapak. Baiklah Bapak dan juga Ibu, untuk achiever kami selanjutnya dianugerahkan kepada Berdiri sejak 2017, PT Untung Bersama Sejahtera merupakan online retail shop produsen perhiasan emas yang sudah melayani masyarakat Indonesia sejak tahun 1981.
Kalung emas ini dibuat untuk menjawab kebutuhan para perempuan yang menginginkan model kalung dengan desain eksklusif, terbaru, dan harga terjangkau. Model pada kalung emas ini juga selalu mengikuti tren terkini, sehingga sudah tidak perlu khawatir akan ketinggalan tren. Produknya pun sangat digemari masyarakat dengan penjualan mencapai lebih dari 7.000 transaksi melalui official store-nya di 2 marketplace teratas dan mendapatkan 4.000 lebih review positif dengan rating 4,9. Hadirin sekalian, inilah peraih Brand Choice Award 2023 untuk kategori kalung emas UBS Lifestyle. Untuk itu kami terus mengundang kepada Bapak Michael Susanto Yahya, Creative Marketing UBS Lifestyle. Kami persilakan untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu. Selamat sore, hadirin yang terhormat. Terima kasih banyak kepada Brand Choice Award 2023 atas penghargaan yang luar biasa dalam kategori kalung emas terbaik. Saya merasa rendah hati dan terinspirasi oleh apresiasi ini, dan saya ingin berbagi momen ini dengan semua yang telah mendukung perjalanan kami. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Tri Raharjo sebagai CEO Trans & Co Indonesia dan Ibu Susilowati selaku CEO Infobrand.id dan seluruh tim di belakang UBS Gold Lifestyle. Ini adalah kerja keras kolektif dari para desainer lokal, pengrajin, pemasak, dan semua individu yang berkomitmen untuk menghadirkan keindahan yang memukau dan kualitas yang luar biasa dalam setiap karya kami. Dalam dunia yang terus berkembang dan kompetitif ini, kami telah berusaha untuk tetap setepat mungkin dengan tren dan inovasi terbaru. Namun kami juga selalu mengutamakan nilai-nilai tradisional dalam kerajinan tangan dan seni perhiasan. Setiap kalung emas yang kami ciptakan adalah penggabungan antara teknologi modern dan warisan budaya yang kami junjung tinggi. Sekali lagi, terima kasih kepada Brand Choice Award atas penghargaan ini, kepada tim UBS Gold Lifestyle, kepada pelanggan kami, keluarga, dan teman-teman yang selalu ada di samping kami. Ini adalah prestasi bersama, dan kami sangat bersyukur atas kesempatan ini. Terima kasih. Saya ucapkan selamat kepada brand UBS Lifestyle atas meraih penghargaan Brand Choice Award pada tahun ini, tahun 2023, untuk kategori kalung emas yang diterima langsung oleh Bapak Michael Susanto Yahya selaku Creative Marketing UBS Lifestyle. Penghargaan ini tentunya merupakan kepercayaan dari konsumen, terlebih dengan tingkat rating mencapai 4,9 dengan 7.000 lebih transaksi. Ini membuktikan bahwa UBS Lifestyle menjadi brand pilihan konsumen Indonesia. Terus melakukan inovasi untuk keindahan yang memukau. Sukses untuk UBS Lifestyle. Kami persilakan Bapak untuk dapat bersiap-siap. Langsung saja saya akan menghitung dimulai dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak Bapak. Achiever kami selanjutnya, inilah videonya. Produk cairan multifungsi satu ini berfungsi untuk membersihkan, melumasi, dan memproteksi mesin serta peralatan yang terbuat dari metal. Dengan penetrasi 2 kali lebih cepat, lubrikasi 3 kali lebih efektif, dan formula anti karat 3 kali lebih lama dari merek lain, pelumas anti karat ini sangat efektif untuk digunakan pada mesin industri, engsel pintu, aki mobil, dan bagian dari bodi mobil ataupun motor. Kehadirannya pun semakin menjadi andalan. Terbukti sejak hadir di official store-nya di marketplace, produknya telah terjual lebih dari 14.000 transaksi di 2 marketplace teratas dan mendapatkan review 6.000 lebih dengan rating 4,9. Hadirin sekalian, inilah peraih Brand Choice Award 2023 untuk kategori pelumas anti karat. Rexco. Baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Tommy Tamprani, Brand Marketing Manager Rexco. Kami persilakan untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu. Ya, selamat sore Bapak Ibu hadirin semuanya. Perkenalkan saya dengan Tommy dari Brand Manager Rexco. Terima kasih juga untuk Infobrand, Trans & Co untuk award yang diberikan kepada merek Rexco. Ini merupakan tahun kedua ya, atau kali kedua kami dari Brand Rexco mendapatkan Brand Choice Award. Saya mewakili Rexco mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh distributor kami
reseller kami sampai juga kepada pengguna-pengguna user kami yang artinya mempercayakan produk pilihan pelumas anti karatnya kepada Rexco. Kami akan terus melakukan konsistensi kualitas produk, kemudian juga segala improvement yang diperlukan seiring berkembangnya zaman. Akhir kata dari saya mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Saya ucapkan selamat untuk Rexco telah meraih penghargaan Brand Choice Award pada tahun ini, tahun 2023. Dan ini merupakan penghargaan untuk kedua kalinya yang diterima langsung oleh Bapak Tommy Tambrani selaku Brand Marketing Manager Rexco. Rexco meraih penghargaan Brand Choice Award untuk kategori pelumas anti karat. Dan ini merupakan brand pilihan konsumen Indonesia. Terlebih dengan rating di angka 4,9 ini membuktikan bahwa tingkat kepuasan konsumen Indonesia sangat puas dengan brand ini. Terlebih dengan 14.000 transaksi dan 6.000 lebih review positif. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Rexco telah meraih penghargaan Brand Choice Award 2023. Semoga penghargaan ini dapat menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat dan calon konsumen yang ingin membeli produk ini, dan juga ini merupakan kerja keras dari distributor, reseller, dan juga kepercayaan dari user dari Rexco. Sukses untuk Rexco. Kami persilakan Bapak untuk dapat bersiap-siap dan menunjukkan piagamnya. Terima kasih, langsung saja dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak Bapak. Untuk achiever kami selanjutnya dianugerahkan kepada sebagai penyedia peralatan rumah tangga terlengkap di Indonesia, Home Appliances satu ini terus menghadirkan produk menarik untuk membantu masyarakat. Salah satu produk laris di jagat online adalah dispenser galon bawah yang hadir dengan konsep bottom loading sehingga memudahkan saat mengganti ulang air galon. Dispenser ini juga mempunyai 3 kontrol air, yakni panas, dingin, dan normal. Terbukti sejak hadir di official store marketplace, produknya telah terjual ribuan transaksi dan mendapatkan ribuan review dengan rating 4,9. Didukung dengan 10.000 ulasan lebih di halaman internet, juga mengukuhkan namanya sebagai pilihan konsumen. Hadirin sekalian, inilah peraih Brand Choice Award 2023 untuk kategori dispenser galon bawah, Modena. Untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Bagus Yuda Prastowo, Executive Vice President Modena. Kami persilakan untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu. Baik, selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya selaku Executive VP Modena mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada para konsumen atas kepercayaannya, juga kepada Trust & Co dan Info Brand selaku penyelenggara atas penghargaan Brand Choice Award 2023 yang diberikan kepada Modena. Kami sangat bangga dengan prestasi ini karena memang sudah lebih dari 42 tahun Modena berdedikasi untuk menghadirkan berbagai produk home appliances terbaik untuk masyarakat di tanah air dan juga seluruh dunia. Sejak awal berdiri, perusahaan kami memang selalu memiliki visi untuk memudahkan aktivitas rumah tangga, dan hal tersebut juga menjadi dasar kami dalam mengembangkan berbagai produk yang praktis. Salah satunya dispenser galon bawah Modena yang mendapatkan penghargaan pada sore hari ini. Tak lupa juga beribu-ribu terima kasih kepada seluruh tim Modena, karena prestasi ini bukan milik saya saja, tapi juga milik teman-teman Modena semua, para distributor, para dealer, dan mitra yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga piagam ini bukan sekedar menjadi tanda kemenangan, namun juga dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk semakin peka dalam memenuhi kebutuhan konsumen ke depannya. Terima kasih, selamat sore. Saya ucapkan selamat untuk Modena telah meraih penghargaan Brand Choice Award 2023 untuk kategori dispenser galon bawah yang diterima langsung oleh Bapak Bagus Yuda Prastowo selaku Eksekutif Vice President Modena. Ini merupakan sebuah prestasi yang membanggakan dan ini merupakan bentuk kepercayaan dari konsumen Indonesia dalam memilih produk Modena khususnya untuk dispenser galon bawah.
Dan ini juga dibuktikan dengan rating dari konsumen, penilaian konsumen secara langsung mencapai 4,9 dengan 10.000 lebih ulasan. Saya berharap Modena terus membuat sebuah produk yang berkualitas dan juga memudahkan masyarakat Indonesia dalam urusan rumah tangganya, dan juga saya berharap Modena juga terus memberikan pelayanan terbaik buat pelanggannya. Sukses untuk Modena. Kami persilakan Bapak untuk dapat berfoto bersama, mohon untuk dapat menunjukkan piagamnya terlebih dahulu. Langsung saja, dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak Bapak. Dan achiever kami selanjutnya, berikut videonya. Menyasar segmen premium, kompor tanam besutan PT Nico Elektronik Indonesia ini memiliki desain elegan dan mewah. Dibuat dari bahan kaca tempered yang lebih tahan panas. Dibekali dengan kaca mewah dengan tebal 8 mm, membuat varian Black Series menjadi tahan panas hingga 180 derajat Celcius, serta tahan beban hingga 100 kg dan 4 kali lebih kuat dari kaca biasa. Dilengkapi dengan sistem pengunci gas yang aman, kompor ini dapat menahan gas agar tidak keluar pada saat api kompor padam, terkena air atau tertiup angin. Keunggulan yang dimiliki pun mampu memikat hati konsumen di Indonesia. Melalui official store-nya di 2 marketplace teratas, produknya telah terjual hingga ribuan transaksi dan mendapatkan ribuan review positif konsumen dengan rating penilaian rata-rata 4,8. Hadirin sekalian, inilah peraih Brand Choice Award 2023 untuk kategori kompor tanam Nico. Untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Chandra Lianto, Direktur Marketing PT Nico Elektronik Indonesia. Kami persilakan untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu. Oke, baik. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Trans&Co Indonesia dan Infobrand atas terpilihnya Nico sebagai Brand Choice 2023 kategori kompor tanam. Hal ini membuat kami lebih semangat, terus berinovasi, menghasilkan produk berkualitas, pelayanan terbaik, demi kepuasan konsumen Nico, khususnya kompor kaca dan kompor tanam di Indonesia. Nico, kompor kaca dapur mewah. Terima kasih. Saya ucapkan selamat untuk Nico telah meraih penghargaan Brand Choice Award 2023 untuk kategori kompor tanam yang diterima langsung oleh Bapak Chandra Lianto selaku Direktur Marketing PT Nico Elektronik Indonesia. Ini merupakan penghargaan yang membanggakan, terlebih ini adalah penilaian dari konsumen secara langsung dengan rating di angka 4,8. Tentunya kami berharap penghargaan ini dapat menumbuhkan kepercayaan konsumen dan calon konsumen yang akan membeli produk dari Nico, dan saya berharap Nico terus melakukan inovasi untuk menghadirkan produk-produk terbaiknya, produk-produk yang berkualitas untuk pelayanan prima terhadap konsumennya. Sukses untuk Nico. Kami persilakan Bapak untuk dapat bersiap-siap dan langsung saja saya akan menghitung dimulai dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak Bapak. Achiever kami yang terakhir pada sore hari ini dianugerahkan kepada merek ini dikenal luas di kalangan masyarakat sebagai salah satu produsen alas kaki terbaik di Indonesia. Hadir dengan desain trendy dan elegan, memakai sandal ini dapat menunjang penampilan semakin fashionable dan stylish. Salah satu produk yang banyak digandrungi adalah sandal pria yang terbuat dari bahan termoplastik, rubber yang kuat dan elastis. Tingginya minat konsumen akan merek ini dapat dilihat dari 47.000 lebih transaksi melalui official store-nya di 2 marketplace teratas, serta 29.000 lebih review positif dengan rating 4,8. Didukung pula oleh 10.000 lebih ulasan di halaman internet, menjadi bukti yang tak terbantahkan keterpilihan produk sandal pria yang satu ini. Hadirin sekalian, inilah peraih Brand Choice Award 2023 untuk kategori sandal pria, Carfeel.
Selamat kami ucapkan kepada Karfil, namun pada kali ini berhalangan hadir. Untuk itu langsung saja kami persilakan kepada Bapak Tri Raharjo untuk dapat memberikan ucapan selamat. Saya ucapkan selamat untuk Karfil telah meraih penghargaan Brand Choice Award pada tahun ini, tahun 2023, untuk kategori sandal pria. Nah, tentunya ini merupakan prestasi yang membanggakan karena memang brand yang menjadi pilihan konsumen tentunya patut terus untuk diperjuangkan dan tetap menjadi pilihan konsumennya. Nah, ini dibuktikan dengan rating terbaiknya mencapai 4,9 dengan 47.000 transaksi dengan 29.000 review. Saya berharap Karfil terus melakukan inovasi untuk produk-produk terbaiknya. Sukses untuk Karfil. Baik Bapak dan juga Ibu hadirin sekalian, baru saja kita mengikuti rangkaian kegiatan dari The Nine Info Brand Forum 2023, sekaligus menyaksikan brand-brand di tanah air peraih Brand Choice Award 2023. Kembali kami mengucapkan selamat kepada seluruh achiever yang telah berhasil meraih penghargaan Brand Choice Award 2023. Dan juga semoga prestasi ini dapat terus dipertahankan dan penghargaan yang baru saja diraih dapat meningkatkan brand awareness di ranah digital sehingga memiliki brand equity yang semakin kuat dan menjadi brand pilihan konsumen di Indonesia. Sebelum menutup rangkaian acara pada sore hari ini, terlebih kami turut kembali mengundang Bapak dan juga Ibu untuk seluruh achiever kami yang di sesi kedua untuk dapat berfoto kembali bersama dengan kami sebelum nantinya akan kami lanjutkan untuk sesi foto bersama dengan seluruh achiever pada sore hari ini. Kami persilakan. Baik, dapat kami lanjutkan. Untuk itu langsung saja bersiap-siap. Saya akan menghitung dimulai dari 3, 2, 1. Dan sekali lagi, dari 3, 2, 1. Terima kasih, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua pada sore hari ini. Terima kasih banyak Bapak dan juga Ibu berkenan hadir dan turut memeriahkan rangkaian acara awarding pada hari ini. Sekian dari kami, sampai berjumpa di award berikutnya. Saya Ina Novita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat selalu. Terima kasih.